Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku, senang bisa menyapa Bapak Ibu dan Saudara di pagi hari dengan firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 14-16. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudaraku, racun adalah zat yang dapat merusak kehidupan organisme atau makhluk hidup. Kata racun juga belakangan ini kerap kali dipakai untuk menggambarkan hubungan relasi antara manusia yang merusak orang lain. Hubungan tersebut disebut dengan istilah toxic relationship atau hubungan yang beracun. Saudaraku, hubungan yang beracun adalah segala bentuk relasi yang secara konsisten membuat seseorang merasa tidak nyaman dan dalam hubungan tersebut lebih banyak perasaan negatif dibandingkan perasaan yang positif dan menyemangati. Seorang ahli yang senang membahas tentang relasi, yakni Bapak Gary Thomas, mengatakan bahwa salah satu ciri-ciri orang yang dapat meracuni hubungan orang lain adalah orang dengan sifat ingin membunuh. Pembunuhan bukan hanya seseorang yang bisa menghentikan detak jantung dan membuat orang lain berhenti bernafas, melainkan mereka yang mampu menghentikan pelayananmu, menghentikan perjuanganmu, impianmu, sukacitamu. Ia bahkan bisa membunuh kasih dan menggantikannya dengan kebencian dalam diri seseorang. Orang dengan roh pembunuh sangat senang mengkambing hitamkan dan menyalahkan orang lain atas kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Jadi orang-orang dengan sikap racun ini cenderung menyerang orang lain dan menyalahkan orang lain. Mudahnya cara pikir mereka adalah orang lain harus membayar harga dari kebahagiaan yang harus mereka rasakan. Saya nggak mau bahagia jikalau orang lain tidak melakukan apa yang saya inginkan. Sehingga sikap demikian membuat ia haus sekali untuk mengendalikan orang lain dan membunuh impian dan harapan orang lain. Bukan hanya Gary Thomas, penulis kitab 1 Yohanes pun mengingatkan kita bahwa setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Alkitab kita pun dengan jelas mengatakan bahwa membunuh orang lain dengan kebencian membuat kita tidak akan merasakan hidup yang kekal. Melainkan yang kita rasakan adalah maut, kematian. Karena tanpa sadar kita nyaman hidup dalam kebencian terhadap orang lain. Kebencian menghilangkan kedamaian pada diri sendiri dan orang lain. Karena kita hanya ingin merasakan kehancuran. Maka dari itu penulis kitab 1 Yohanes mengajak kita untuk hidup dalam kasih seperti kasih yang Kristus berikan kepada kita. Mari saudaraku, kita jalani hari ini dengan mengubah racun kebencian menjadi obat kasih mesra dan harmonis. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.